istana Bala Kuning dan Bala Putih masuk, dan istana Dalam Loka juga gitu. Tapi ketika kita pelajari, kita baca, ternyata ada bangunan yang juga tidak kalah penting gitu dengan dengan 3 istana yang sudah terdata sebelumnya. Yaitu pertama, itu ada bangunan yang merupakan serahan. Serahan itu sekarang jadi kantor Persda. Itu dulu semacam hotel, tempat menginap para pejabat Belanda ketika mereka sedang mengadakan turni atau sedang mengadakan kunjungan ke daerah-daerah. Dan Samahan ini tidak hanya ada di Sumbawa, dia ada di Taliwang, dia juga ada di Alas, terus kemudian ada di Kupang, di beberapa kota-kota yang menjadi Sumbawa gitu. Nah, dari situ kemudian saya berpikir menjadi warisan identitas yang bisa diwarisi oleh generasi muda ke depannya. Nah, kemudian simbol-simbol ini menjadi fungsi, menjadi artefak, menjadi bangunan yang dapat melihat masa depan. Sehingga saya sangat setuju tadi ada adik yang bilang kalau ini sangat mendesak, dan kita sepakat semua bahwa kita tidak mau kehilangan lagi jejak heritage kita, karena sudah cukup banyak yang selama ini terjadi di depan mata, tapi kita tidak bisa berkomentar karena itu ternyata sudah jadi luar, ternyata sudah jadi orang lain. Kita tidak bisa banyak berproteksi. Nah, mungkin forum ini sangat baik sekali untuk akhirnya kita punya satu legitimasi gitu ya, yang bisa kita ajukan kepada pemerintah daerah untuk ayo kita selamatkan kawasan Kesultanan Sumbawa kita, karena ini yang menjadi salah satu ciri, ini yang menjadi salah satu identitas Sumbawa. Nah, berbicara tentang ini juga mungkin tidak lepas kita berbicara hanya soal pelestarian saja. Tadi saya sepakat ada di slide Pak Giri ada tentang kesejahteraan masyarakat. Nah, kita juga mungkin mulai menyinggung juga tentang ada yang namanya heritage ekonomi. Ada tentang bagaimana memvaluasi atau bagaimana menilai sebuah kawasan pusaka itu memiliki nilai bagi masyarakatnya seperti itu. Nah, ekonomi di sini mungkin tidak kita artikan sebagai ekonomi yang besar ya, atau ekonomi yang usaha-usaha besar atau perusahaan atau apa gitu. Tapi ekonomi itu ini juga masuk menjadi ekonomi kreatif gitu, di mana kita bisa memanfaatkan kawasan pusaka kita untuk satu hal-hal yang sangat berkaitan dengan budaya itu sendiri. Misal salah satunya yang coba kita gagas sekarang. Sumbawa Heritage Walk, bayangan kita adalah mengapa jelajah kota pusaka. Secara pelestarian kita ingin mengenalkan sejarah-sejarah ini kepada generasi muda. Namun ketika itu konsisten kita lakukan, maka mungkin akan ada usaha-usaha kecil yang bertumbuh tentang yang berkaitan dengan heritage seperti itu. Nah, jadi menurut saya ini menjadi penting. Kalau boleh saya usulkan kepada Balai Pelestarian Cagar Budaya, mungkin yang kalau mungkin zonasinya itu masih situs ya, mungkin Pak Giri ya. Nah, mungkin kalau bisa diperluas jadi kawasan. Karena sebenarnya masih ada bangunan-bangunan yang tadi disebutkan yang juga masih ada kaitannya dengan masa lalu, masih ada kaitannya dengan Sumbawa. Kesultanan Sumbawa di masa lalu seperti itu. Nah, lalu yang lain lagi soal narasi. Saya kebetulan sempat ada pengalaman ketika mempelajari tentang bagaimana sebuah kota itu tuh menyusun narasinya, dan ini berkaitan dengan bagaimana dia memperlihatkan identitasnya kepada orang lain yang datang ke kota tersebut gitu ya. Jadi waktu saya sempat sekolah di Warsawa, itu ada satu bangunan yang menurut saya sangat ikonik gitu di kota tersebut, di Polandia itu. Karena sebenarnya itu tuh hanya sisa-sisa kepingan dari sebuah kerajaan yang hancur ketika Perang Dunia Kedua. Nah, tapi sampai saat ini negara menjadikan bangunan itu sebagai ikon dari kota.
Kalau mungkin nanti sempat searching judul namanya Tomb of Unknown Soldiers. Jadi sebuah makam dari seorang prajurit yang tidak dikenal gitu ya. Nah, jadi kota Warsawa itu membranding mereka kalah perang ketika perang dunia gitu ya. Dari 3 juta penduduk hanya sisa jadi 3.000 penduduk, tinggal 1.000 penduduk ada gitu. Namun sejarah kelam itu sukses dibangun oleh Warsawa itu menjadi narasi kota gitu. Sehingga setiap orang yang datang ke kota itu pasti pergi ke monumen Tomb of Unknown Soldiers itu gitu. Sehingga momen pergantian prajurit gitu yang menjaga itu sebagai atraksi budaya. Nah, bayangan saya yang dilakukan oleh Warsawa ini bisa jadi kedepannya jadi inspirasi dari Sumbawa gitu. Bagaimana kita melihat apa yang ada, cagar budaya yang ada di tengah kota kita, namun kita bisa narasikan itu sebagai sebuah sejarah untuk mengenalkan identitas kita kepada masyarakat atau kepada generasi muda kita. Dan ini sangat penting, dan menurut saya kapan lagi kalau nggak sekarang gitu, kita laksanakan. Mungkin itu aja Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Andari. Yang lain mungkin? Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang sama-sama kami hormati, kami dari Kepolisian Desa Sumbawa, kebetulan kami mewakili Bapak Kapolres, yang mana kalau kita melihat struktur istana yang ada di Sumbawa, coba dikembalikan ke yang tadi. Kami tidak begitu paham tentang istana yang ada di Sumbawa, namun kami mungkin ada sedikit saran berkaitan dengan lokasi. Bala putih dan bala kuning yang saat ini sedang kita bicarakan, yang mana kalau kita melihat lokasi yang ada saat ini itu sesuai dengan peta. Bala putih itu sebenarnya tanahnya sebelumnya memang sangat luas, namun itu ada beberapa bangunan baru yang muncul, termasuk ada tanah yang di samping lapangan pahlawan yang awalnya bergabung dengan lapangan pahlawan itu sekarang sudah dikuasai oleh masyarakat luar. Demikian juga halnya di Bala Kuning. Bala Kuning itu kalau kita lihat lokasi, melihat zona penyangga dan zona pengembang di sampingnya itu sangat sempit. Mengingat di belakang dari Bala Kuning itu bangunan milik masyarakat. Di samping Bala Kuning itu ada rumah jabatan wakil bupati, kemudian ada kantor peternakan, di belakangnya ada kantor lurah Keteng, dan di belakangnya lagi masih ada rumah jabatan Kapolres. Itu mungkin tadi belum sempat disebut, yang mana rumah jabatan Kapolres sampai saat ini masih masuk dalam kawasan cagar budaya, yang mana selain rumah jabatan Kapolres juga kami mendengar ada termasuk kantor DPR lama, itu juga masuk dalam kawasan cagar budaya yang saat ini digunakan oleh Bapeda. Dan termasuk ada instansi lain yang Bapenda ya. Jadi itu juga termasuk cagar budaya. Kami di sini dari Polres Sumbawa sudah mencoba koordinasi dengan Pemda berkaitan dengan rumah jabatan Kapolres Sumbawa yang saat ini masih termasuk pinjam pakai milik Pemda yang masuk dalam cagar budaya, yang mana untuk biaya pemeliharaannya itu dari Pemda tidak ada, sehingga dipelihara sementara oleh Polres. Jadi usulan kami barangkali dari Pemda dapat bisa merenovasi bangunan yang sudah lama itu, barangkali kalau bisa direnovasi, kalau memang digunakan oleh Pemda, barangkali dapat dicarikan alternatif lain. Mungkin rumah jabatan Kapolres Sumbawa barangkali bisa dialihkan ke lokasi lain yang mungkin dapat disiapkan oleh Pemda, karena dari dinas memang tidak ada menyediakan.
berkaitan dengan masalah rumah jabatan Kapolres yang sampai saat ini masih statusnya pinjam pakai dari Pemda Sumbawa yang notabene masuk dalam kawasan cagar budaya. Kemudian berkaitan dengan masalah bangunan, kemudian masalah struktur, situs, dan kawasan yang ada di semua cagar budaya yang ada di Sumbawa. Kami mengharapkan dari bidang aset barangkali untuk mendata kembali aset-aset kita yang masuk dalam cagar budaya, barangkali jangan sampai nanti hilang ataupun dipindah tangankan oleh orang lain, sehingga data itu tetap ada, karena data ini sangat penting. Kalau kita lihat di daerah-daerah lain termasuk di pusat juga, termasuk aset-aset pemerintah Republik Indonesia ini banyak yang hilang dan bahkan ada dijual belikan dan bahkan dipindah tangankan ke orang lain. Jadi harapan kami berkaitan dengan data ini harus jelas. Kemudian silakan dari yang membidangi masalah ini untuk mendatakan kembali yang mana-mana barangkali ada yang belum masuk ataupun yang sudah masuk yang sudah dipindah tangankan ke orang lain, karena ini merupakan aset sejarah kita yang dari terdahulu sudah ada, sehingga nanti sampai anak cucu kita sampai ke depannya nanti tetap jadi aset kita yang merupakan cagar budaya yang tetap kita lindungi bersama. Itu aja mungkin dari kami, harapan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, lanjut dari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Kadis Pendidikan dan Kebudayaan yang dari Bali, belum sempat saya tahu namanya, dari Cagar Budaya Bali. Kemudian tamu undangan yang hadir pada siang hari ini, sedikit saya sampaikan di sini karena saya juga belum terlalu menguasai atau karena saya orang baru di Sumbawa. Ya, yang saya tahunya ya sedikit saya tahu tentang yang akan dijadikan zona, ya, zona inti. Kalau kita lihat di Balak Kuning, di samping Balak Kuning ada kantor PM. Nah, kalau itu menjadikan zona inti, alangkah bagusnya kalau dipindahkan. Nah, mungkin dari Pemda bisa memindahkan di mana lokasi yang akan dipindahkan untuk kantor PM, karena itu masuk kawasan untuk zona inti dalam zona cagar budaya, agar dalam satu kesatuan itu sudah termasuk semuanya adalah lahan dari cagar budaya, jadi tidak ditempati bangunan-bangunan yang di luar dari cagar budaya. Nah, ini kami sampaikan di sini, diskusi kita di sini, mudah-mudahan hasil diskusi bisa nanti disampaikan hasil diskusi ini. Kalau memang kedepannya mau dijadikan zona inti, kantor PM itu dipindahkan ya, karena itu sifatnya hanya pinjam pakai kalau tidak salah. Nah, namanya pinjam pakai, suatu akan digunakan bisa saja diambil oleh pemiliknya. Ya, itu kepentingan Sumbawa ini sebagai cagar budaya. Nah, itu mungkin yang perlu kami sampaikan di situ karena ada berkaitan dengan militernya di situ. Ya, mungkin itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya tambahkan dulu berkaitan dengan ini. Terima kasih banyak sekali sekali untuk kami dan artinya ada kesejalanan antara pemikiran kita untuk melestarikan ya, menyelamatkan sih. Kita pikir memang bagian dari pelestarian itu. Tapi yang mungkin kami harus perjelas bahwa cagar budaya pun bisa dimanfaatkan Bapak Ibu sekalian. Artinya proteksinya bukan harus dikosongkan, tapi bagaimana yang di dalamnya memahami bahwa yang ditempati adalah cagar budaya. Itu saja sebenarnya. Tidak dalam proses misalnya seperti tadi rumah dinas Pak Kapolres kemudian harus dipindahkan, itu tidak juga. Tapi akan menjadi catatan sejarah bahwa itu dulu pernah digunakan dan sekarang digunakan, tapi itu bagian dari cagar budaya. Contoh kami Balak Kuning, itu tidak perlu memindahkan
yang di dalamnya untuk bisa menjadi cagar budaya. Maka ada kombinasi di sini dan ada pengaturan pada misalnya tidak ada perubahan denah dari bangunan itu, tidak ada ditambahkan bangunan yang permanen. Kemungkinan untuk masalah yang lain-lain itu dalam aturan-aturan bangunan gedungnya nanti bisa diatur dalam dalam zona ini gitu. Boleh dilakukan perubahan tapi seminimal mungkin gitu misalnya. Boleh dilakukan perubahan pada tataran atapnya saja. Boleh dilakukan perubahan pada tataran taman pertamanan gitu misalnya, tanpa merubah denah bangunannya sendiri yang merupakan cagar budaya itu. Artinya memang di sini perlu pemahaman bahwa tidak semuanya harus kosong, Bapak. Kami juga seperti itu. Pemikiran cagar budaya dulu itu didasarkan pada bangunan-bangunan Candi Prambanan, Candi Borobudur gitu. Jadi yang sebelah-sebelahnya kosong, tanah lapang gitu. Kemudian diatur, kemudian dibangun sesuatu, ya bisa saja mau bangun dimanapun bisa, karena lahan kosong gitu. Tapi permasalahannya kalau yang sudah berkembang seperti sekarang, itu pengaturannya mungkin akan berbeda, Bapak. Jadi bagaimana mengatur sekarang? Sulitnya dengan PU mungkin paham sekali nih PU. Saya punya tanah yang ini aja, kemudian dijadikan jalur hijau. Lah, terus saya bangun rumah di mana gitu pertanyaannya? Ya sama seperti ini. Bisa dibangun, tapi kemudian misalnya fasadnya, depannya kasihlah ruang di mana dia taman, kemudian yang lainnya. Di belakang, nggak jauh di belakang, silakan dibangun rumahnya gitu. Jadi prosesnya memang kalau ini semua, saya pikir tadi semua teman-teman yang lain di sini, kalau ini mau dibebaskan semua nggak selesai, malah kita nambah masalah semuanya gitu. Jadi bagaimana kita mendata, seperti tadi juga disampaikan, mendata yang mana saja, kemudian memberikan perhatian. Saya juga terkejut tadi setelah mungkin salah satu beberapa itu memunculkan ada ini. Sepertinya kita semua tahu ya itu sebagai sesuatu yang kuno gitu ya. Jadi orang Sumbawa, saya pikir ketika disebutkan ada seperti ini loh, tahu gitu. Tapi kemudian disampaikan tadi, ya sudah berubah ternyata gitu. Jadi tidak ada niatan untuk bisa sedikit misalnya foto saja, kemudian foto dari mana gitu. Kemudian ketika nanti teman-teman ditanya, masyarakat yang punya fotonya. Jadi secara publik, secara global kita bisa melakukan pelestarian dengan mendokumentasikannya gitu. Jadi tidak perlu pemerintah saja gitu. Masyarakat yang mengambil foto situs yang memang sudah rusak itu juga menjadi dokumentif bagus buat kami gitu. Nah, itu mungkin tambahan dari saya bahwa untuk masalah hal yang perlu kami dapatkan ada dua, Bapak, yang perlu kami besok mungkin kami kejar. Yang pertama adalah di mana sih sebenarnya Kokar Danau itu, Pak. Jadi kami akan jadi kami akan coba nanti untuk men-trace-nya. Maksudnya memberikan itu sebagai pertanyaan nanti. Kalau teman-teman PU sudah ada, nanti ya kami akan dapatkan di situ nanti gitu. Kalau sudah jelas ada dan kita lihat nanti bagaimana kewilayahan itu. Dan itu menjadi dasar bahwa seperti tadi disampaikan Pak I, ada pembeda antara tuan rumah dengan tamunya. Jadi tuan rumah yang dibatasi dengan Kokar Danau dengan tamunya yang ada di luar. Artinya bukan membedakan bahwa ini tidak penting atau penting, tapi semuanya penting. Cuma itu menjadi kalau dalam bahasa kami itu angka ungguh mungkin ya, ada seperti itunya gitu. Jadi mungkin tanggapan kami seperti itu, bahwa ada beberapa dan sangat banyak sekali ini yang bisa dikembangkan di Sumbawa, yang bisa dijadikan muncul sebagai bagian dari kota dalam tanda kutip tua. Kalau dibilang kota tua, terminologi kota tua itu biasanya areanya kolonial ya biasanya. Ini malah lebih tua lagi karena ada istana dalam lokal gitu. Jadi seperti itu. Dan tadi kami munculkan sebenarnya yang ini. Yang ini nanti wilayah program kami ini Pak secara keseluruhan. Jadi ada yang ini,
Ya, kelihatan. Sudah. Hasil gambar kami ini tidak part seperti tadi. Jadi ini wilayah istananya secara keseluruhan, istana Bola Kuning, Bola Putih. Kemudian ini istana Bola Putihnya, kemudian di sini istana Bola Kuningnya, di Pasar Seketeng, ini kemudian Datu Rangga ada di sebentar di sini, ya, Datu Rangga di sini. Ini sangat dekat sekali semuanya. Jadi ini akan terliput nanti dalam peta kami. Dan nanti kalau ada heritage walk itu juga bisa di overlay di sini, ditaruh di atasnya mau kemana saja gitu. Jadi mungkin ini akan jadi peta dasar kita setelah kita gabung dengan data dari PU mungkin. Nanti akan ada seperti itu. Jadi kalaupun muncul nanti data-data lainnya yang ada di sini, mungkin kita akan input. Nah, Kokartano ini yang memang belum kami dapatkan kemarin karena memang kami belum lakukan surveinya, mungkin akan melindungi. Nah, ini ke kilometer nolnya di sini, kilometer nolnya di sini, di sini. Jadi mungkin akan bisa kami tambahkan besok. Kami masih punya waktu hari ini sore, tadi sama besok seharian. Mungkin kami bisa menambahkan itu. Mungkin kalau memang harus kami bisa menyelesaikan beberapa yang kami kunjungi yang lain hanya untuk foto dan mengetahui lokasinya, mungkin kita bisa ada jalan ke mana untuk bisa mendapatkan lagi data-data yang memang dimiliki oleh teman-teman di sini. Gitu. Jadi ini nanti petanya akan lebih besar, tidak sekecil itu, dan zoomingnya nanti zoomnya mungkin pada 2 locus itu. Nah, kami bekerja hanya pada existing, Bapak Ibu. Jadi apapun yang ada saat ini itulah yang menjadi dasar kami. Kalau ada cerita bagian dari itu akan menjadi input dalam report. Jadi kami tidak punya kewenangan untuk bisa mengatakan bahwa kemudian untuk menjaga Sungai Indi ini maka pindahkan kantor rumah ketinggalan bupati gitu. Nggak mungkin, kami kan bukan pada ranah itu. Tapi pada ranah penataan nanti di pemerintah daerah tentu saja. Dan ini pun tidak akan menjadi regulasi ketika tidak diadopsi oleh pemerintah daerah, Bapak Ibu sekalian. Karena ini hanya berdasarkan undang-undang, terlalu umum dasarnya. Ya, nanti akan berdasarkan tahun depan, dalam plan kami ke depan adalah melakukan diseminasi pada 2 tempat, satu pemerintah daerah, satu lagi pada DPRD, karena yudikatif sama legislatif ya akan menghasilkan regulasi gitu. Jadi kami akan diseminasi hasil ini kepada teman-teman di sini juga, kami akan sampaikan secara publik gitu. Dalam lokal sudah ada zonanya, tapi kami belum sempat data ambil, nanti kita overlay dengan itu saja. Jadi kami gabung, sehingga nanti juga kalau memang diperlukan ada koreksi, kami akan menyampaikan itu di tahun depan. Jadi itu akan masuk ke dalam perencanaan kami untuk bisa kami sampaikan gitu. Tapi sebelum menyampaikan itu mungkin dengan dinas-dinas bisa dikoordinasikan awal. Kami akan kirim semua info yang kami dapatkan kepada dinas yang terkait gitu. Mungkin itu tambahan dari saya. Ada lagi yang bisa disampaikan Bapak Ibu sekalian? Tunggu, silakan. Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya bersama teman dari Dinas PUPR. Kebetulan kami cuma menyampaikan untuk di bidang konstruksi saja, terutama untuk wilayah-wilayah zona, dikatakan zona tadi. Tadi sempat dibahas sama Mas Jose tadi masalah TK itu, Pak. Itu ikonik benar. Dari kecil kami di situ, kami sudah tahu bahwa itu bangunan Bola Putih. Dari pagarnya aja sudah tahu, Pak. Jadi kalau kami bisa berbahasa di sini, kalau kami dari Jalan Multatuli menuju ke Bola Kuning, kalau bisa kami sarankan di situ ikonnya itu kelihatan, Pak. Berarti kami akan masuk ke zona daerah Bola Kuning. Jadi dari Multatuli menuju Jalan Dr. Wahidin, karena akan tembus ke Jalan Sudirman. Jadi wilayah-wilayah yang
radiusnya itu Pak berhubungan langsung sama termasuk dari bala ini Pak. Kalau bisa itu ikonnya dikelihatan kan Pak, mungkin dari papan namanya, dari bentuk jalannya, dari konstruksi jalannya bagaimana, bahwa kami sudah masuk ke ranah bahwa itu wilayah zona untuk bala kuning, bala putih maupun Istana Tua Pak. Karena ini semua sangat berkaitan sekali untuk Kesultanan Sumbawa Pak. Jadi kalau seandainya ada tamu datang, masuki wilayah dari wilayah Multatuli, yang di situ sudah bagus Pak. Ada di situ semacam RTH dibuat sekarang, dan itu bisa kita menandakan kita akan masuk di zona-zona untuk daerah Kesultanan Sumbawa. Seandainya bisa dibedakan itu Pak, mungkin alangkah lebih bagusnya lagi Pak. Jadi seperti kita kalau masuk ke wilayah di Jogja itu ada satu wilayah itu Pak, oh ini wilayah ini wilayah ini. Jadi orang tidak akan bertanya Pak, kita masuk wilayah Nurul Huda lewat mana? Kita tidak akan bertanya Pak, tapi dengan adanya ikon dari jalan tersebut, kita sudah akan tahu wilayah mana yang akan kita jelajahi untuk wilayah yang dimaksud itu Pak. Terima kasih. Sedikit saya tambahkan Pak, terkait dengan RDTR. Pada saat ini kami sedang melaksanakan perubahan revisi RDTR. Jadi revisi ini sedang dilakukan oleh konsultan individu. Jadi saat ini kami sedang tidak memegang file atau data dulu Pak. Mungkin kalau untuk overlay atau sejenisnya bisa koordinasi dengan kami mungkin di kantor, bisa di sana. Terus mungkin perubahan atau revisi itu RDTR bisa berdasarkan hasil dari pertemuan ini. Jadi bisa kami jadikan dasar perubahan itu Pak. Demikian, terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman PU yang telah mengingatkan kita, dan kita sedang melakukan review RTRW, dan ini sedang dalam proses gitu ya. Dan saya pikir saya nggak tahu apakah di dalam revisi ini sudah ada kita masukkan nggak yang kawasan kebudayaan atau kawasan heritage misalnya yang sebutnya Mbak Andari. Kalau tidak, ini kesempatan kita masukkan gitu, sebelum kita sahkan. Dan saya pikir memang kita perlu ketemu nih Mbak Nari dengan teman-teman PU ini, kawasan mana yang akan kita usulkan. Dulu sempat kita buat peta-peta kasar gitu, itu kita usul itu sehingga menjadi kawasan kebudayaan atau nanti sebutin kawasan heritage. Tapi kalau heritage itu mungkin di wilayah-wilayah memang banyak situs-situs kayak gini, tapi mungkin kita akan coba buat kawasan kebudayaan yang di dalamnya ada heritage kayak gitu. Dan ini saya lihat kita jadwalkan khusus untuk ketemu dengan teman PU, sehingga pada saatnya nanti menjadi kawasan ini, maka dia akan menjadi ada perlakuan khusus terkait dengan kawasan itu. Nah, terus yang kedua, dulu sempat kita diskusi dengan teman-teman PU juga terkait dengan peraturan bupati atau peraturan daerah terkait dengan memasukkan ciri khas bangunan daerah di dalam semua bangunan yang di Subaru. Seperti teman-teman di Bali dan sebagainya ada ciri khas Bali setiap bangunan itu. Itu kita sudah punya nggak peta itu atau memang kita belum punya? Gimana kira-kira itu? Belum punya ya? Belum punya. Berarti ini harus cepat juga, karena bangunan sekarang ini kan seperti minimalis tapi tidak punya ciri-ciri khas daerah. Ini mungkin penting juga untuk kita diskusikan. Apakah ini perda atau perbu? Kalau saya itu pernah ada yang mengidekan tentang peraturan bupati terkait dengan bangunan daerah, tetapi tidak dimasukkan itu nih. Oke. Berarti ini belum ada, dan ini menjadi PR kami semua ya di sini. Nah, usulan terakhir mungkin terkait dengan zonasi dalam lokal ini, ya kalau bisa memang ini belum juga difinalkan. Kalau bisa memang ini jangan dipisahkan di masjid dengan masjid. Karena kan masjid ini adalah bagian dari Masjid Kesultanan dan bagian dari istana ini. Jadi jangan sampai dipisahkan nanti sebagai zona inti ya, termasuk makam ya. Jadi garisnya itu kalau bisa ditonton sampai makam itu menjadi zona inti yang khusus untuk bangunan dalam lokal.
Memang masjid kita ini juga kecolongan ya, Pak ya. Kecolongan kita itu masjid kita ini tiba-tiba kita habiskan kan gitu. Ini kan bangunan baru ini, bukan masjid lama ya. Memang waktu itu juga kecolongan dan tidak ada sisa bangunan lama itu nggak ada ya. Ya, tidak ada sama sekali. Dan itu juga kita berharap tidak terjadi kecolongan kayak begitu lagi. Nah, terakhir mungkin juga jika misalnya ada kasus teman-teman PU mungkin bisa jawab, jika ada kasus misalnya mendirikan rumah burung walet di tengah kota itu misalnya, kepada siapa kami akan protes itu sehingga tidak ada izin di situ misalnya kayak gitu. Karena bagaimana kami tahu ada informasi bahwa bangunan tertentu di suatu tempat sehingga ternyata tidak sesuai dengan tata kota, tata apa dan sebagainya. Karena salah satu juga yang menjadi titik abu-abu kenapa itu bisa diizinkan, salah satu adalah karena RTW itu belum disahkan ya. Jadi itu dipakai titik abu-abunya untuk bisa masuk. Itu yang sekarang. Jadi memang RTW ini harus kita beri masukan cepat agar yang cepat disahkan. Nah kalau tidak nanti dipakai oleh teman-teman yang hebat-hebat itu untuk mencari jalan keluar. Ini diizinkan belum ada RTW, belum ada apa gitu. Dan ini masukan kita dan hari ini adalah hari yang sangat bagus bagi kita untuk introspeksi dan mengusulkan ke depan. Itu masukan kami. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Tadi juga sudah masukan yang lainnya. Kami contoh ada di Bali Pak, aturan di Perda kami tidak boleh bangunan lebih dari, ya kalau dulu dibilang itu cuma kecolongan satu Pak, Bali Beach. Di Bali itu bangunan tertinggi Bali Beach-nya Pak. Yang lain udah nggak boleh lagi gitu. Jadi nggak boleh. Memang ada peraturan yang seperti itu. Sudah jelas bahwa, nah saya juga berharap di sekitar bangunan di kota tua dalam tanda kutip itu juga akan ada perda seperti itu. Artinya silakan membangun tapi tidak boleh lebih dari 2 lantai gitu misalnya, dan itu berjarak sekitar 50 meter dari pusat-pusat zona inti. Nah berkaitan dengan zona inti, kami juga berharap ada pertimbangan-pertimbangan yang cukup signifikan dalam proses penentuan zona inti ini Pak. Karena nantinya jangan sampai kita dalam tanda kutip ini kami sampaikan malah menyulitkan diri kita sendiri. Artinya menjadikan itu zona inti, di mana zona inti itu tidak boleh berubah sama sekali Bapak. Apapun yang ada di situ harus seperti itu. Maka ini harus dipertimbangkan apakah ada keinginan untuk menambah fasilitas misalnya berkaitan dengan masjid, ada yang lainnya ke depannya. Maka jangan sampai nanti pemerintah yang menetapkan atau pemerintah yang melanggarnya gitu. Kalau memang akan seperti itu seterusnya, akan sangat bagus kalau ditetapkan sebagai intinya dari segala zona inti. Karena aturannya memang pada tataran zona inti itulah pada tataran yang memang paling minimal bisa dirubah bangunan atau struktur atau apapun gitu. Jadi ini yang mungkin nanti kami combine dengan teman-teman di PU berkaitan dengan itu Pak. Tapi kami akan sangat menerima dengan baik ketika dijadikan satu Pak. Karena memang 3 hal itu sekali lagi kami sampaikan, di mana-mana 3 hal itu penting. 1 rumahnya, 2 tempatnya beribadah, 3 tempatnya ketika sudah meninggal. Itu menjadi satu kesatuan yang memang harus ditampilkan karena memang itu siklusnya gitu. Jadi mungkin itu nanti kami akan perjelas. Kemudian tentu saja ini tidak serta-merta menjadi ajudan Bapak, tapi menjadi bagian yang nanti akan kami terjemahkan dalam usulan kepada pemerintah daerah berkaitan dengan zona yang bisa menjamin pelestarian yang terjadi yang ada di bangunan-bangunan khususnya yang sekarang adalah bala putih dan bala kuning-kuning gitu ya. Gitu. Jadi seperti itu dari kami. Tambahannya monggo yang lain ada lagi? Pas ya, ini setengah 12 persiapan. Jadi kalau tidak ada lagi ya yang mengajukan, nanti kami akan rangkum untuk bisa kami liput. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali Pak. Mungkin ada dari Pak Kadis.
Baik, terima kasih Pak Giri dan tim. Saya kira kita banyak hal ya, apalagi tadi sudah disampaikan terkait dengan historisnya di tempat-tempat tertentu ya. Bersyukur sekali kita ada orang-orang yang sangat memahami, Pak Jace dan Pak Ikraman dan seterusnya. Saya kira ini menjadi bahan bagi kita mungkin Pak Giri untuk menentukan zonasi ini. Saya kira menjadi jelas bagi kita ya, ketika zonasi ini nanti ditetapkan ada konsekuensi tadi ya. Nah ini juga harus kita perhatikan. Ketika kita membentuk atau menetapkan zonasi, itu juga barangkali kami berharap perlu identifikasi dari item-item yang ada di dalam zonasi itu. Nah, ada satu balak yang sekarang de facto sudah nggak ada di depan rumah saya tempoh hari di belakang ini, balai Datuarong. Nggak pernah disebut-sebut itu. Saya, ya, Pak Giri, mohon izin, saya 50 tahun yang lalu, saya bermainnya di sini. Jadi umur 6-7 tahun saya itu mainnya di sini, saya main remaja, orang sini bilang naik ke atas sana. Jadi atapnya itu memang kuat sekali, kokoh sekali sengnya. Jadi kalau misalnya diskusi seperti ini di sini, kita ada getaran-getaran khusus di sini. Karena memang punya sejarah tersendiri bagi kita. Ini tempat ini historisnya seperti itu. Dan salah satu debung itu yang 14 itu di sini, kakek saya juga, bapaknya ibu saya, Debung Sumbawa tahun 1941. Sekarang diganti oleh Pak Iwan Sofia. Debung Sumbawa. Lalu itu yang Abdurrahim 1941. Nah, ini yang harapan kami Pak Giri dan tim. Tolong identifikasi, walaupun sudah nggak ada kan, tapi pernah ada gitu. Artinya jangan sampai kemudian kita hilang dari catatan sejarah Pak Jace bahwa di sini pernah ada ini dan seterusnya. Bukan berarti betul itu tadi Pak Giri, saya alhamdulillah, bukan berarti ketika kita menetapkan ini kawasan ini, tetapi bangunan-bangunan yang ada di situ kemudian disterilkan, kan nggak seperti itu. Tetapi kita ada kesadaran kolektif bahwa ini merupakan bagian dari kawasan yang kemudian kita menjaganya dengan baik. Nah, saya kira itu penting. Terakhir mungkin saya ingin menggunakan kesempatan ini karena ada teman-teman PU ini. Kami ingin karena dari awal saya berharap bahwa diskusi ini juga diskusi yang sedikit diperluas. Kita ingin agar konstruksi-konstruksi yang dibangun di Sumbawa ini betul-betul mencerminkan nilai-nilai keberadaban. Satu contoh, ini kita otokritik. Bagaimana kantor bupati itu didesain tanpa memperhatikan aspek keadilan sosial? Bagaimana kalau ada penyandang disabilitas yang diajak rapat di lantai 3, bagaimana caranya mereka ke sana? Jujur ini Pak Giri, tadi malam kami diskusi dengan Direktur Inovasi, Makpo, dengan Daniwo di Sendiki. Setelah diskusi sampai jam 11 malam, itu langsung saya pulang, subuh sampai sini. Artinya bahwa ketika kami menyampaikan bahwa Sumbawa sudah ada perbuk tentang GLS, Gerakan Literasi Sekolah, sudah ada perbuk tentang pendidikan karakter, sudah ada perbuk tentang Sumbawa ramah disabilitas, saya jaga sendiri tahun 2016 ketika saya proyek perubahan saya di Kantin 2 di Surabaya 2016, berarti 6 tahun yang lalu. Sumbawa ramah disabilitas Pak. Tapi coba kita lihat sekarang ini, bangunannya masih banyak yang tidak ramah disabilitas, sekolah-sekolah seperti itu. Nah, kebetulan saya ada sedikit kekuasaan, genggam kekuasaan. Saya arahkan sekarang ini sekolah-sekolah semua harus ramah disabilitas. Sekolah-sekolah harus inklusi. Kalau ada 2 toilet, 3 toilet, harus 1 inklusi, harus 1 ramah disabilitas. Itu kita arahkan 374 SD di Sumbawa, 108 SMP, 600 lembaga PAUD TK. Itu kita arahkan seperti itu. Kalau kita bisa arahkan seperti ini, teman-teman di PU, kita bisa berharap banyak bahwa daerah kita betul-betul berkeadaban.
Kita kan prihatin, mana ada penyandang disabilitas yang demo? Nggak ada, mereka nerima semua. Nah, betapa kita tidak adil, Pak Idraman. Karena satu saja kata yang diulang 2 kali dalam Pancasila, saya sebutkan terima. Tidak ada kata lain diulang 2 kali. Hanya kata adil, Pak Giri. Ketuhanan sekali aja, persatuan sekali, kerakyatan sekali, tidak pernah diulang 2 kali. Tapi adil 2 kali disebut dalam 2 sila. Ya kan? Nah, bukan berarti kita kemudian bisa berkonklusi bahwa adil lebih penting dari ketuhanan, enggak. Adil lebih penting dari persatuan, enggak. Tapi the founding fathers kita meletakkan kata adil ini posisi sangat strategis. Nggak mungkin kita bisa bersatu kalau tidak adil. Nggak mungkin kita bisa menjalin paham demokrasi kalau kita tidak mencermin keadilan. Nah, oleh karena itu, inklusif jadi kata penting, Pak. Ini saya, mumpung ada teman-teman PU, coba rancang di hulunya. Tidak ada bangunan yang tidak ramah disabilitas. Kan bisa di perencanaannya. Misalnya bangun gedung, kantor, apapun, toko dan sebagainya, supermarket harus dia ramah disabilitas. Karena itu salah satu ciri dari kita masyarakat yang beradab. Kalau kita tidak meletakkan itu, susah. Jadi saya kira itu saja tambahan-tambahan. Saya ingin gunakan kesempatan ini untuk kita bersama-sama mengkonstruksi sesuatu yang hebat, yang kemudian ini akan dikenang oleh orang sepanjang masa karya-karya kita. Saya kira demikian, Pak. Zonasi ini saya kira mungkin perlu dipercepat langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya dipercepat sehingga kita bisa melihat area-area itu zonasi inti dan sebagainya. Salut apa yang disampaikan tadi, mungkin ada tanda-tanda ya, masuk Muhtatuli ada tanda-tanda dan seterusnya, sehingga orang punya kesadaran kolektif untuk kemudian menjaga, merawat dan memelihara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukannya dan juga mungkin tambahannya kepada kami dan juga penekanannya untuk menyelesaikan segera. Jadi mungkin ada segera diselesaikan seperti ini gitu ya. Karena memang sudah semua ini, ada lagi yang mau menyampaikan apapun semuanya. Nanti mungkin diskusinya bisa lebih via kontak atau gimana pesan gitu. Jadi terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang kita diskusikan di sini bisa menghasilkan dan memberikan kami inspirasi untuk bisa lebih melengkapi apa yang kami sudah data di 4 hari kebelakang kemarin. Terima kasih.